orang yang putus asa. Kita selesaikan dulu ya. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. La yu'adzibu apa la yu'azabu ya? Yu'azabu ya. Oh, yu'adzibu. Azabahu ahad wala yusik wasaqahu ahad. Hadza jawabu syartis sabiq fi idza dukkat. Pada hari itu, hari kiamat, dia tidak akan menyiksa seseorang dan dia tidak akan mengikat seseorang. Ini merupakan jawab syarat yang terdahulu pada ayat yang berbunyi idza dukkatil ardu dakkan dakka waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yauma idzin bi jahannama yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati baru fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad ai fa yauma idzin la yatawalla ahadun ta'dzibal usad wa hisabahum wa jazaahum wa wasaqahum. Artinya pada saat itu tak ada satu orang pun yang mengatur, mengurus, menguasai azab usad, orang-orang yang maksiat. Juga tidak ada satu orang pun yang bisa menghisab mereka dan membalas mereka serta mengikat janji mereka. Wala yu'adzibu ahadun misla azabillah. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengazab seperti azab Allah. Wala yusiqu ahadun al-kafiro bisalasil wal aghlal kawasakil. Dan tidak ada satu orang pun bisa mengikat, membelenggu orang kafir dengan rantai dan belengguan seperti belengguan Allah. Wa fi hadza targhib bil amalis shalih wal iman. Dalam hal ini ada dorongan untuk melakukan amal soleh dan iman. Wa tarhib minal kufri wal isyan. Dan mengancam tarhib terhadap kekufuran dan kemaksiatan. Iya. Jadi barangkali sekedar mengulang ingatan ini terkait dengan ayat yang berbunyi iza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila digoncang sekeras-kerasnya. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Datang Allah sementara saat yang sama malaikat sudah berbaris. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Saat itu didatangkan Jahannam. Apa terusnya? Waji'a yauma idzin bi jahannam. Terus apa itu? Wa yu'azibu. Itu ya. Nah.
Wa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu tak ada satu orang pun yang bisa mengazab orang lain seperti azab Allah. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengikat orang lain, orang kafir maksudnya, seperti belengguan Allah. Kan segitu tuh yang mesti dipaham. Baru kemudian ini mendorong kita untuk melakukan amal soleh. Wa tarhib minal kufri wal isyan, dan mengancam kekufuran dan kemaksiatan. Gimana, udah nyambung? Berapa banyak Allah ceritakan dalam ayat sebelumnya, dalam surat sebelumnya, ada orang-orang yang luar biasa menyiksa sesama karena berbeda keyakinan. Seperti pada Ashabul Ukhdud umpamanya. Dibikin parit, isi kayu bakar, terus dibakar. Atau bisa jadi bentuk-bentuk penyiksaan yang lain. Maka dalam ayat ini Allah mengingatkan betapapun dahsyatnya siksaan yang dilakukan oleh manusia kepada manusia lain, tentunya orang yang beriman umpamanya, waktu di dunia itu enggak seberapa dibanding dengan siksaan Allah nanti di akhirat. Maka maknanya jangan nyiksa. Kalau nyiksa itu kurang lebih, berarti kalian juga akan disiksa dengan siksaan yang lebih dahsyat. Itulah yang terkandung dalam la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusifu saqahu ahad. Itu maksudnya tadi. Nah, mereka paham betul saat ayat ini turun, paham. Maka di sini disebutkan mendorong untuk iman dan amal soleh, menjauhi kekufuran dan kemaksiatan. Iya. Summa zakara halal insan al mutaraffi'a an atma'ihi wa maladzatihi wa syahwatihi fid dunya wa bisyaratal abror. Kemudian Al-Quran menyebutkan keadaan manusia yang terangkat, terangkat maksudnya, dari rasa tomaknya, keserakahan, wa maladzatihi, dan kelezatannya, wa syahwatihi, dan syahwatnya di dunia, wa bisyaratal abror. Setelah itu Allah memberi kabar gembira kepada orang-orang yang abror, baik. Faqala, ini dia kabar gembiranya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ya, yang tak tergoda dengan kelezatan syahwat dunia dan keserakahan dunia. Itu orang-orang yang tenang berarti. Apa kata Allah? Irji'i, kembalilah, ila rabbiki, kepada Tuhan engkau, radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Seperti dalam Al-Bayyinah itu, radiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Orang-orang yang mereka ridho dengan keputusan Allah saat hidup di dunia, karena mereka ridho, rela menerima, maka Allah juga ridho. Itu radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati,
dan masuklah ke surgaku. Ini surga diidofatkan kepada aku. Ini apa saja yang diidofatkan, dinisbahkan kepada Allah, menunjukkan itu tempat mulia. Ai yaqulullahu lil mu'minin, artinya Allah berkata kepada orang beriman, bizatihi, langsung dia yang ngomong, zatnya. Au ala lisani malakin, atau melalui malaikat. Ya ayyatuhan nafsul muqinatu bil imani wal haq. Wahai manusia yang yakin, jiwa yang yakin, yakin dengan iman yang dimiliki dan kebenaran yang diyakini. Ya, berikutnya. Ya, wa tauhidillah, yakin akan iman, kebenaran dan ketauhidan Allah. Allati la yukhalijuha syak, yang tidak sedikit pun bercampur dengan keraguan. Fi sidqi aqidatihi, dalam kelurusan kebenaran akidahnya. Udah kebayang, yakin kayak begitu itu. Gak ada ragu sedikit pun. Ibu-ibu mau ke pasar, tapi dia harus masak. Udah yakin betul sama magic jar, dia nggak ragu. Ya dah, dicolok di listrik, nggak ada yang ragu. Ntar nasinya mateng apa enggak sih? Gitu. Tuh yakin banget. Pokoknya pulang udah mateng. Waqad radiyat biqada'illah wa qadrihi. Dan si nafsu itu, an-nafs maksudnya jiwa itu, radiyat, rela, ridho dengan qada Allah dan qadarnya. Nah, ini rukun iman yang ke-6. Qadanya, qadarnya. Apalagi wa waqafat inda hududis syar'i. Waqafat berdiri. Berdiri di mana? Di batas-batas hukum-hukum. Tuh hukum batas sama. Hukum-hukum agama syar'i. Apa sih batasnya? Cuma 2, perintah larangan, perintah larangan. Dia pegang betul itu. Fataji'u yaumal qiyamah mutmainnatan bizikrillah. Maka dia, si jiwa, datang pada hari kiamat, hal keadaannya tenang. Kenapa? Dengan sebab, binya sababiyah. Ingat kepada Allah. Sabitatan, kokoh, la tataza'za'u, tidak gentar. Aminatan, mukminah. Amin, merasa aman. Aminah, merasa aman. Mukminah, dan dia memberikan rasa aman. Ya, ghaira khaifah. Tidak ada seujung kuku pun rasa takut. Irji'i, yang kayak begitu dibilang oleh Allah, pulanglah. Ila rabbiki, maksudnya di sini dijelaskan ila sawabi rabbik, kepada balasan pahala Tuhan engkau, allazi a'toka atau a'toki, ya, nafas. Tuhan engkau yang a'toki, memberinya kepada engkau.
Jadi ayatnya berbunyi irji'i ila rabbiki. Nggak bisa. Masa Tuhan menjadi tempat dong kalau begitu. Maka harus ditakwil. Ai irji'i ila sawabi rabbik. Ulanglah kepada pahala engkau. Pahala Tuhan engkau. Yaitu yang dia berikan kepada engkau. Wa ila mahalli, maksudnya si surga. Wa ila mahalli karomatihi alladzi manahaki iyahu. Dan juga maksudnya pulang irji'i ke tempat kemuliaannya yang dia berikan kepada engkau. Tempat itu gitu. Yaitu surga. Radiyatan bihadzas sawab. Si nafsu al-mutmainnah itu penuh ridho dengan pahala ini amma amilat fid dunya, sebagai balasan dari apa yang dia pernah dulu lakukan di dunia. Wa bima hakamallah, ridho juga dengan keputusan Allah. Mardiyah indallah, dan dia diridhoi. Diridhoi di sisi Allah. Paham? Udah kebayang? Insyaallah. Umpamanya mau berangkat haji suka ada walimah safar. Tuh. Kita seneng. Yang ditinggal juga seneng. Radiyah. Dia ridho kepada orang yang dia tinggal. Dan juga dia diridhoi oleh orang yang ditinggalkan. Tidak usah saat waktu ketemu Allah saja dalam kondisi radiyah mardiyah. Kondisi radiyah mardiyah juga memang sejatinya harus dicapai di dunia. Akhirnya sering kita mendengar kita saling meridhoi gitu. Maka si nafsul mutmainnah dia ridho dan dia diridhoi. Itu radiyatam mardiyah. Iya. Berikutnya wahazihi hiya sifat arbabun nufus al-kamilah. Ini dia. Sifat-sifat arbab, pemilik an-nufus, jiwa al-kamilah, jiwa yang sempurna. Iya. Lalu apa kata Allah lagi? Fadkhuli fi zumrati ibadi. Maka masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku as-solihin. Yang soleh-soleh. Wa kuni fi jumlatihi. Jadilah bagian dari kelompok mereka. Wadkhuli ma'ahum jannati. Dan masuklah bersama mereka ke surgaku. Fatilka hiyal karomah la karomata siwaha. Itulah dia sebuah kehormatan yang tak ada kehormatan selainnya. Jadi tak ada yang menyamai. Ja'alanallahu min ahliha. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk pemiliknya, haknya ke karomah. Waz-zahir al-umum min ahliha. Dan yang nampak serta umum wal ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab alladzi nazalat bihil ayah. Pelajaran pentingnya yaitu ditunjukkan oleh lafaz yang umum,
bukan sebab yang khusus membuat ayat ini turun. Paham maksudnya? Ada kaidah usul fikih. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibroh di sini kesimpulan diambil dari umumnya lafaz, bukan dari khususnya sebab. Ada saat itu memang orang-orang yang masuk kategori an-nafsul mutmainnah. Dia sudah tak suka, tak tergoda dengan kelezatan dunia, dengan kegemerlapan dunia. Semuanya yakinnya hanya kepada Allah saja. Keyakinannya tak bisa digoyang. La syakka fihi. Tak ada keraguan sedikit pun. Atas dasar kelompok orang-orang yang kayak begitu, atas sebab ada orang-orang kayak begitu, maka turun ayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Irji'i ila rabbiki wadkhuli jannati. Pokoknya itu ayatnya. Gitu kan? Sebabnya itu turun adalah karena ada kelompok orang-orang itu. Tetapi dilihat dari lafaz, bukan untuk orang-orang itu saja ayat ini berlaku. Tetapi berlaku untuk kapan saja, di mana saja. Kalau ada orang yang punya sifat tenang, dikategorikan tenang dalam ayat ini, mereka juga akan dikatakan oleh Allah kepada mereka itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang dimaksud al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab alladzi nazalat bihil ayah. Maka kita juga termasuk dikategorikan mutmainnah kalau memang mutmainnah. Seperti tenangnya kita masak nasi di magic jar. Nggak takut angus. Kalau dulu kan di kompor pakai kukusan. Wah, nggak bisa itu. Tinggal jauh. Tergosong itu dandang. Habis air. Rasanya. Nah, jadi kalau kita udah mesti beralih dari iman zaman dandang ke iman zaman magic jar. Ya, silakan. Pak, jangan terus. Kukusan itu. Kukusan di Depok ada itu. Ya. Dalat fikhul hayat awil ahkam. Dalatil ayat ada mayati. Ayat-ayat tadi memberikan informasi sebagai berikut. Pertama, zajjarallahu nas wa radda'ahum anin kibabihim ala dunya. Allah mengingatkan orang-orang, radda'a sama mengingatkan juga, anin kibabihim, terkait tenggelamnya mereka di atas dunia, ala dunia. Jadi ada yang terbuang juga ini, ala dunia, atas dunia, maksudnya kegemerlapan dunia, ya. Kalau disebut dunia, yaitu berbagai macam aspek kehidupan dunia.
Ada politik, ada yang gemerlap politik. Ya. Itu yang paling dibela gitu kurang lebih. Wa jama'ahum laha. Dan Allah mengumpulkan mereka laha, yakni lidunya. Fa inna man yaf'alu dzalika yandam yauma tadukul ardu wala yanfa'un nadam. Maka yang sikapnya terhadap dunia kayak begitu pasti menyesal. Kapan? Pada saat bumi bergoncang. Sementara saat itu penyesalan tak berguna. Ya. Itu pertama. Yang kedua, wasafallahu yaumal qiyamah bisifatin salas. Allah memberikan gambaran terkait hari kiamat dengan 3. Al-ula, yang pertama, dakul ardi. Goncang, ai zalzalatuha. Sama goncangnya, watahrikuha, bergoyang, bergeraknya, bisyiddah, dengan keras. Tahrikan ba'da tahrikin. Satu goncangan dengan goncangan yang lain. Ya. Wa marratan ba'da marrah. Jadi kalau ada gempa, itu kita sering dengar. Ada gempa susulan. Gempa susulan. Nah, itu dukkatil ardu dakkan dakka. Iya. Waja'a rabbuka, datang Tuhanmu. Tuhan nggak bisa datang, sebab kalau datang secara fisik digambarkan berarti Tuhan berfisik, itu yang nggak boleh. Oh, sebentar baterainya ini. Ba'da takrim mahratan ba'da ukhra. Asaniyah maji'u amrillah, datangnya perintah Allah atau urusan Allah, wa qada'uhu, dan qada'nya, wa ayatuhul azimah, tanda-tanda kebesarannya. Apalagi wastifaful malaikah sufufan, berbarisnya para malaikat dengan banyak dan rapi. Sufufan itu maf'ul mutlak dari istifaf. Kaqauli ta'ala, hal, berikutnya Pak Jamal, hal, iya, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dzulal minal qamam wal malaikah wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Al-Baqarah 210. Kondisi digoncang, Allah datang, malaikat berbaris-baris, rapi, banyak, juga begitu maksudnya. Tertulis, termaktub dalam firman-Nya yang berbunyi, hal yanzuruna, halnya bermakna nafi karena ada ilah.
Mereka tak melihat apa-apa kecuali Allah datang kepada mereka fi zulalin minal ghamam, di tengah naungan awan, wal malaikah, dan malaikat. Maka pada saat itu qudiyal amru, diputuskan segala persoalan. Maka semuanya urusan dikembalikan kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Semua urusan dikembalikan hanya karena ada qasar. Ilallah itu maksur alaih, dikedepankan dia. Hanya kepada Allah. Punya urusan apa? Waktu di dunia. Bukan si A, si B, si C saja. Tapi semua orang. Dari sejak zaman Nabi Adam. Sampai manusia terakhir. Dan urusannya bukan cuma 1, 2, 3. Urusannya luar biasa banyak. Tak bisa dijangkau oleh pikiran. Nah, dikembalikan kepada Allah semuanya. Wasalisah buruzu jahannam. Pada saat itu dinampakkan jahannam. Wan kisyafuha, terbukanya tabir, wa zuhuriha linnas, wa zuhuruha linnas, yaitu nampak bagi manusia ba'dah tijabiha anhum, setelah tertutup. Kita kan nggak pernah ngelihat neraka, ya. Maka nanti saat kiamat dinampakkan. Dinampakkan. Ya, boleh dibayangkan itu. Yang ketiga, fi yaumil qiyamah yata'izul kafir wa yatub. Maka pada hari kiamat orang kafir setelah digoncang terus diputuskan oleh Allah, ditampakkan jahanam di hadapan mereka, baru pada sadar. Yata'iz artinya mendapat nasihat dari peristiwa yang ada di hadapannya. Wa yatub, lalu taubat. Kama yatta'izu min hirsihi ala dunya dunal akhir. Sebagaimana mereka, si kafir, dia saja ya, karena mufrad. Sebagaimana dia waktu di dunia begitu ambisi menguasainya, dunal akhirah, tanpa akhirat. Walakin min aina lahul itti'az wat taubah wal manfaah. Tapi saat datang kiamat ditampakkan neraka kepada mereka, dari mana dia bisa mendapatkan nasihat lalu bisa bertaubat, dan nasihat serta taubat yang dia rasakan itu bermanfaat dari mana gitu. Waqad farata fiha fid dunya. Sementara waktu di dunia terkait semua itu dia abaikan. Wa yaqulu nadiman muta'assifan. Lalu dia berkata dengan penuh penyesalan dan sangat menyayangkan. Ya laitani qaddamtu. Seandainya dulu aku melakukan kebaikan-kebaikan fid dunya, waktu di dunia, amalan solihan, amal soleh, lihayatil akhirah, untuk kehidupan akhiratku, allati la mauta fiha, yang tidak ada kematian di akhirat nanti. Alhamdulillah kita dibocorin ini ya. Dapat bocoran dari Allah. Pertama, nanti dinampakkan. Apalagi sebelum dinampakkan digoncang. Allah datang. Malaikat bersab-sab.
kemudian jahanam dinampakkan. Bocoran pentingnya lagi, orang kafir pada saat itu menyesal luar biasa dan pengen taubat, tapi udah ketutup ungkapan penyesalan. Padahal pertanyaannya, jahanamnya sekarang udah ada apa belum? Sering muncul ya, yang saya bilang belum ada, karena itu kehidupan akhirat. Akhiratnya aja belum ada, masih di dunia kita ini. Tapi sudah diberikan bocoran oleh Allah. Nanti pada kondisi kayak begitu kafir akan pada menyesal. Nah, mudah-mudahan itu menjadi dorongan luar biasa kuatnya untuk kita memperbaiki diri, jangan sampai menyesal seperti mereka, gitu kurang lebih. Iya, berikutnya. Nanya sedikit Pak Ustadz boleh? Oh, boleh. Iya, silakan. 5 baris dari bawah yang tadi itu pada kalimat fi dolalil minal ghamama wal malaikatu. Ghamama malaikatu itu bukan sayap daripada malaikat Pak Ustadz ya, tapi awan begitu maksudnya. Awan gelap. Awan gelap. Iya, kalau itu sayap ya berarti sayap yang berpisah dengan malaikat. Kalau disebut malaikat ya udah bersama sayapnya. Karena sayapnya nempel. Jadi awan gelap Ustadz ya maksudnya. Betul, awan gelap. Syukran Ustadz. Saya maafkan. Jadi malaikat satu aja itu udah menutupi bumi. Bukan bumi, dunia. Padahal jumlah mereka jauh lebih banyak ketimbang jumlah manusia. Siapa bisa membayangkan? Dan memang Allah nggak minta untuk dibayangkan. Saat kita mencoba membayangkan kondisi tempat kayak apa, luar biasa besar, hebat, dahsyat, itu menunjukkan kelemahan kita. Harus sadar, kecil nggak seberapa. Pamannya naik pesawat itu terus ngelihat ke bawah, benar-benar kecil sekali manusia itu. Sombong luar biasa melebihi Tuhan sampai ngaku Tuhan. Nah, nanti dia menyesal ya. Nanti menyesal. Padahal andai kata saja mereka yang berkuasa itu mengazab, itu nggak seberapa dibanding azab nanti yang akan dia terima. Kalau saat di dunia karena kekuasaannya, karena kedigdayaannya bisa dia memenjarakan orang yang baik, nggak seberapa penjara di dunia. Itulah yu'adzibu adzabahu ahad wala yusiku, diikat bukan dibelenggu gitu aja. Di penjara, bawah tanah umpamanya. Mereka dulu yang di zaman Belanda umpamanya ada penjara bawah tanah itu luar biasa. Memang seperti binatang. Itu enggak seberapa. Itu tadi yang direkam oleh gambaran Al-Qur'an, la yu'adzibu adzabahu ahad. Ada juga yang baca la yu'adzabu. Udah dibahas itu. Wala yusiqu wasaqahu ahad. Iya. Ya, berikutnya Pak Jamal. Yang keempat, la yu'adzibu ahadun ka'adzabillah wala yusiqu bisalasil wal aghlal ahadun kawisaqillah. Tak ada satu orang pun yang bisa mengazab seperti azab Allah. Tidak ada seorang pun yang mengikat dengan rantai dan belenggu seperti ikatan Allah. Wahadhihi kinayah. Ini adalah kinayah tarji'u ilallah, yang berpulang kepada Allah. Terkait apa? Fi haqqil mujrimin minal khalaik.
hak yang akan diterima oleh orang-orang yang berdosa. Jadi kalau di dunia diikat kayak apapun, dia masih bisa ada peluang untuk kabur. Tuh, orang mujrimin berdosa kepada negara diikat. Ikatannya 10 tahun. Ya, udah ditebus 1 triliun umpamanya. Lah di sana nggak ada. Wala yusik wasaqahu ahad. Kenapa nggak ada? Karena Allah nggak bisa ditebus. Ta'ni annas sultan al-mutlak fil hisab wal jaza, artinya kekuasaan mutlak dan hisab serta balasan bagi Allah, milik Allah. Wala yakhruju ahadun an qabdatillah wa sultanihi. Maka siapapun tak ada yang bisa keluar dari genggaman Allah dan kuasanya. Kalau kita di sini masih bisa. Ya, bisa. 5. Amman nafsul zakiyatul mutmainnatu bil iman wal amali sholih. Wa biwa'dillahi duna khaufin wala faza' wa yuqalu laha. Adapun jiwa-jiwa yang bersih dan tenang bil iman, karena iman, bersih karena iman. Karena apa lagi? Karena amal soleh. Karena amal soleh. Lalu iman percaya betul dengan janji Allah. Tanpa takut dan tanpa gentar. Fayuqalu laha. Itu jawab dari amma. Maka akan dikatakan kepadanya, irji'i ila ridwani rabbiki wa jannati. Kembalilah, pulanglah, kemarilah gitu. Menuju keridhaan Tuhan engkau dan surganya. Radiyatan bima a'taqallahu min ni'am. Dengan penuh ridha. Karena Allah telah memberikan begitu banyak nikmat. Mardiyah, dan engkau diridhoi indallah oleh Allah. Bima qaddamat min amal, bima qaddamat min amal. Karena amalan yang telah kau lakukan. Wa hadzal khitab wan nida yakunu indal maut awil ihtidor. Nah, ini penting. Nida, khitab, kata-kata dan panggilan itu yakunu akan terdengar ketika mati. Ketika mati, ketika sakarat. Dipertegas dengan ihtidor. Ihtidor itu sedang sakarat. Mudah-mudahan kita pada dengar. Ya. Jadi kalau buka bab fikih terkait bab jenazah, maka itu luar biasa. Bab jenazah, bab kematian. Tapi awal yang dibahas itu adalah tentang kesehatan. Siapa yang ngasih kesehatan? Siapa yang bisa menghindar dari kesehatan? Tidak ada yang bisa menghindar dari kesehatan. Maka berarti sakit. Baru bicara sakit. Habis bicara sakit, dalam fikih maksudnya, bicara berobat. Di sana diingatkan, kemanapun, dimanapun,
kita berobat terus sembuh, diingatkan hakikatnya yang memberi kesembuhan adalah Allah. Tetapi kemudian tak sembuh, yang mengantarkannya kepada kematian. Nah, saat-saat kita hendak diantarkan kepada kematian, itu judulnya berbunyi Al-Muhtador. Muhtador artinya seseorang yang sebentar lagi akan didatangi, dihadirkan oleh kematian. Kematian datang. Datang. Muhtador. Ini ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, dari keterangan ini akan didengar bukan cuma nanti, tetapi saat meninggal. Maka makna logika berikutnya, masuk dia mati, masuk ke alam barzah. Nah, mungkin alam barzahnya sama dengan orang-orang yang tidak iman, kafir, maksiat. Itu dimaksud endal maut awil ihtidar. Kama zakar al mufassirun, seperti disebutkan oleh banyak mufassir. Wa tatimmatul maqalah, penutupnya, penutup kata-kata Allah saat kita meninggal. Fadkhuli fi zumrati ibadillahi sholihin. Masuklah kalian, wahai jiwa yang tenang, ke dalam kelompok hamba-hambaku, hamba-hamba Allah yang soleh. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surga, darul abror al muqarrabin, yaitu rumah-rumah tempat, maksudnya orang-orang baik yang didekatkan oleh Allah. Muqarrabin, selesai. Ada lagi? Qabalat. Baik. Baik, Tanya jawab mungkin Ustaz. oh iya, tadi selesai Al-Fajr ya? Susah Al-Fajr. Oh iya, berikutnya berarti apa itu? Al-Balad. Qabalat. Iya. Qabalat, ya. Salam warahmatullahi Ya, Bu. Mas. Bentar. Ya, ada hobi. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu surat Al-Balad saya tampilkan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait tema kita pada pagi hari ini. Boleh Pak Ustadz? Silakan Pak Edi. Pada baris yang paling terakhir tadi, Ya. yang disebut sebagai penutup kata-kata Allah dalam kematian, itu mohon dijelaskan Pak Ustadz lebih dalam lagi barangkali. Maksudnya, kalimatnya bagaimana gitu dalam kita menjemput kematian tadi. Iya, bagus sekali. Ya. Kan surat Al-Fajr ini ada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rupanya tadi diberi informasi oleh mufassir, itu dikatakan oleh Allah kepada kita. Kapan? Bukan nanti saja, tetapi juga pada saat kematian. Itu pada siapa saja orang yang beriman yang menjadi penuh syarat untuk Allah bilang kepadanya, yaitu apa? Mutmainnah, tenang. Oleh karena itu kalau dihubungkan dengan surat Fussilat ayat 30 yang sudah kita baca itu, apa bunyinya? Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya mereka-mereka yang selalu berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Maksudnya apa? Bukan dimaksud
Rabbunallah, zikir bukan. Tetapi orang-orang yang selalu melakukan aktivitasnya dalam hidup ini diorientasikan hanya kepada Allah. Itu dia yang dimaksud innalladzina qalu rabbunallah. Apapun profesinya, siapapun dia, apapun jabatannya, dimanapun dia berada, semua aktivitasnya bangun tidur sampai tidur lagi dilakukan karena Allah. Bahkan nampaknya nggak harus semua. Itu kemarin wali kota Bandung ya, subhanallah dibaca. Ya, Pak Jamal dengar ya. Wali kota Bandung habis sholat tahiyat masjid bangun terus mau khutbah Jumat. Meninggal. Ternyata banyak. Pak siapa? Mang Odet. Oh, Mang Odet namanya. Dipanggilnya Mang Odet. Iya. Tuh. Oke. Apa maknanya? Melakukan segala aktivitasnya lillah. Karena Allah lillah. Bahasa Al-Qur'annya Rabbunallah. Ya. Dan memang sejatinya kayak begitu yang dikandung oleh firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua tak ada sepotong detik pun kecuali untuk ibadah lillah. Tak ada sejengkal tanah pun yang dia langkahi itu adalah memang sarana yang secara sengaja disediakan oleh Allah untuk ibadah. Begitu umpamanya. Terus kenapa? Sumastaqomu. Dan dia istiqomah dalam kondisi jiwa seperti itu. Lahir batin dulu. Udah nanti matinya lagi sakarat, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat pada turun. Tapi menarik ketemu pasirnya dan logika kita juga. Malaikat turun itu pertama banyak, kedua bukan kemauan sendiri. Akan tetapi disuruh Allah, sana temuin si A itu sedang sakarat. Karena dia termasuk orang yang mutmainnah, yang mengorientasikan segala tindakan sikap hidupnya lillah, dan dia istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Itu saat sakarat. Lalu dijelaskan dalam tafsir malaikat yang mana yang disebut dengan malaikat rahmat. Malaikat kasih sayang. Oleh karena itu menjadi tergambar lagi kedalaman maknanya. Pertama, luar biasanya sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. Bukan cuma dijanjikan nanti di akhirat akan mendapatkan surga. Di samping bahwa nanti di akhirat akan mendapatkan balasan surga, saat meninggal saja itu udah dikepung dengan kasih sayangnya. Maka malaikatnya disebut malaikat rahmat. Lalu pertanyaan, disuruh ngapain dia diutus? Rupanya disuruh menyampaikan ucapan. Apa ucapannya ini? La takhaf. Gitu ya. Allah takhafu. Jangan takut. Wala tahzanu. Ini kan memberikan informasi dalam sekali. Kok kenapa malaikat yang diutus cuma bilang jangan takut. Memberikan informasi betapa dahsyatnya kematian. Sakaratul maut. Dahsyat. Padahal yang lagi sakarat orang baik. Orang baik sekalipun itu dari ayat ini mendapatkan informasi kita, dia juga dalam kondisi takut. Karena baik maka dikirim malaikat. Suruh bilang Allah takhafu. Nah, kalau orang baik itu masih saja takut, kita menjadi harus jangan salah paham. Apa itu? Takutnya dalam artian positif.
Takutnya dalam artian positif. Udah kebayang nih, takut yang positif. Karena tawaduknya itu positif. Nabi saja saking tawaduknya sampai dia mengingkari bahwa saya ini nabi apa bukan sih, gitu. Itu positif, itu tawaduk. Nah, apakah amalan ibadahku yang luar biasa itu dalam tanda petik ya, apa sudah bisa membuatku masuk surga? Tuh takut. Gitu. Udah, cepat kirim malaikat itu, dikirim oleh Allah. Bilang, Allah takhofu. Yang lebih jauh lagi, bisa diyakini, ditangkap bahwa pada saat sakarat orang dimaksud, orang-orang yang mutmainnah itu, dia ngelihat malaikat dan malaikat ngelihat dia. Cuma kita yang nggak ngelihat. Sebab logikanya nggak ada artinya kalau dia tidak saling melihat, kemudian malaikat disuruh bilang Allah takhafu wala tahzan. Saking dekatnya jadi saling melihat. Maka boleh jadi anjuran Rasulullah ketika kita menghadiri orang yang sedang sakarat, itu jangan berkata buruk. Sebab diaminkan oleh para malaikat. Berkatalah yang baik-baik. Maka yang diaminkan adalah yang baik-baik. Apalagi malaikat bilang kepada orang itu, Allah takhaf wala tahzanu, jangan sedih. Ketika malaikat bilang kepada orang soleh yang sedang sakarat, jangan sedih, bukan tidak punya latar belakang. Sebaik-baik apapun, pasti dia sedih. Sedih terhadap nikmat yang dia tinggalkan. Berupa anak-anaknya kah? Tanggung jawabnya kah? Terus jangan sedih. Maka pada saat malaikat berkata jangan sedih, dia dihibur. Dihibur. Tuh nanti diganti di surga. Ditunjukkan keindahan surga. Bahkan hal itu diperkuat lagi dengan ayat lanjutannya, wa absyiru bil jannah. Beri kabar gembira dia dengan surga allati kuntum tu'adun, yang dulu kalian dijanjikan. Apa maksudnya diberi kabar gembira? Nggak mungkin. Kabar gembira itu hanya dengan kata-kata. Tetapi memang diperlihatkan. Itu dia rumah tempat kembalimu. Itu dia istananya. Itu dia tamannya. Itu dia ruang makannya. Itu dia bidadarinya. Oleh karena itu kita sering dengar orang-orang baik ketika menghembuskan napas terakhir, ya dia tersenyum. Kenapa tidak? Maka proses perpindahan ingatan antara dunia dan akhirat ketika Allah kirim malaikat dan berkata seperti itu menjadi terlupakan dunianya. Dan yang teringat adalah akhiratnya. Itu yang memang harus kita terima. Oh iya, boleh jadi dia tersenyum. Dunia dilupakan. Bahkan banyak yang diucapkan oleh malaikat yang dikirim oleh Allah. Apa kata dia? Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong kalian. Baik di dunia maupun di akhirat. Tuh di dunia dia menjadi soleh kan ditolong sama malaikat. Maka di akhirat juga ditolong. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain. Ayo. Pak Jamal masih lama sakarat kayaknya. Ya tahu. Sakarat. Ya kalau nggak ada saya. Oh, ya. Silakan. Izin. Ya. Ya Ustadz, ini sepertinya seperti halnya apa itu SK-nya orang untuk masuk
masuk surga itu ya itu beramal soleh, beriman dan amal soleh. Jadi seperti ada atin itu ilaladina amanu wa amilu solihati falahum ajarun ghairu mamnun. Iya. Jadi iman dan amal soleh seperti yang Ustadz tadi jelaskan juga. Lalu sepertinya mudah ya Ustadz. Ini ada untuk masuk surga itu kalau kita ada hadis Rasul, siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Artinya setelah sholat itu kalau kita ingin masuk surga ya baca ayat kursi saja. Kan seperti itu cukup seperti itu aja selain iman dan amal soleh. Kemudian ada lagi hadis yang lain setelah masuk surga itu minta dibangunkan istana, yaitu ada hadis yang lain barang siapa yang membaca Al-Ikhlas 10 kali itu juga akan dibangunkan istana di surga. Kok gampang sekali Ustadz? Itu kan mestinya tidak semudah itu ya Ustadz. Jadi setiap orang kalau habis sholat baca itu tadi, 2 itu tadi, wah udah masuk surga. Apa begitu kira-kira Ustadz? Mohon penjelasan. Iya. Kalau pakai kacamata balaghah dan memang harus dipakai baik Al-Quran maupun hadis, itu isinya cuma 2. Yang pertama informasi, bahasa teknisnya khobar. Yang kedua insya, itu insya Allah nyambung. Khobar itu kalau Al-Quran Allah ngasih tahu, kalau hadis Nabi ngasih tahu. Ada tujuannya yang asasi, yang disebut lazimul faedah mafaidatul khobar. Tapi ada tujuan berita yang keluar dari itu, namanya balaghi, dan harus diterapkan kaidah yang sudah kita pelajari itu. Apa diantaranya? Al-hassu ala sa'i wal jiddi. Ada berita semangatnya mendorong, bukan ngasih tahu, tapi mendorong. Maka jadi orang berdorong. Siapa membaca surat Yasin malam Jumat masuk surga. Tuh, secara real masyarakat kita kapan saja di mana saja Yasin yang dibaca. Terdorong. Sudah dilakukan atas dasar dorongan yang ditangkap itu, selebihnya urusan Allah. Nah, sejatinya secara intelektual kita begitu. Jangan menjadikan satu-satunya modal untuk masuk surga baca Yasin. Satu-satunya modal untuk masuk surga ayat kursi. Satu-satunya modal masuk surga la ilaha illallah. Walaupun memang ada yang kemarin sempat viral dibantah itu. Padahal memang hadisnya benar itu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Selesai itu berita. Selebihnya urusan Allah. Oke. Nah, yang kayak begitu termasuk seperti yang tadi disebutkan. Man bana masjidan fid dunya banallahu qasran fil jannah. Siapa membangun masjid di dunia, mendorong nggak tuh? Mendorong. Ya. Oleh karena itu, lagi-lagi memang kita harus hati-hati mengambil pelajaran, menangkap pesan yang ada di sebuah ayat atau yang ada di sebuah hadis, termasuk itu. Jadi, baru kemudian akhirnya, andai kata memang hanya dengan itu kemudian Allah memasukkan surga, siapa yang membantah?
hanya sekedar kasih minum anjing saja, bisa jadi masuk surga. Coba bayangkan. Gitu. Ya, dan yang kedua, dipahami secara lebih rasional lagi, ya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, maksudnya yaitu yang mengamalkan la ilaha illallah dari hidup sampai sakaratul maut, maka menjadi tetap ingat la ilaha illallah karena memang sepak terjang kehidupannya adalah la ilaha illallah. Udah, dia menghembuskan dengan la ilaha illallah, masuk surga. Iya. Jadi kesimpulannya yang kayak begitu saya melihatnya itu mendorong untuk kita melakukan amal soleh. Maka amal solehnya itu yang membuatnya seseorang menjadi masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Ya Ustadz, yang supaya akhir kalam kita itu la ilaha illallah itu saya diajari Ustadz lain ada doanya itu. Allahumma ja'al akhira kalamina indan tihai ajalina qaula la ilaha illallah. Nah, itu kan mendorong supaya akhir kalam kita saat sakaratul maut itu mengucap kata itu, Ustaz. Ya, bagus. Iya. Itu jadi meminta. Iya, padahal Ustadz Hmm. tadi kan bahwa kehidupan sehari-hari kita mengamalkan la ilaha illallah. Tapi ini di akhir hayat yang harus bilang bisa bilang la ilaha illallah tadi. Iya. Iya. Jadi satu sama lain dari dua yang seolah berbeda sebenarnya satu sama lain saling menguatkan. Doa nih ya, minta. Allahumma ij'al akhira kalamina inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah akhir kata yang aku ucapkan saat sakaratul maut itu kurang lebih la ilaha illallah. Doa itu bukan yang di mulut. Doa itu usaha. Kalau doanya seperti itu, maka amalnya juga harus menunjukkan seperti itu. Maka amalan-amalan ini yang kemudian mengantarkannya untuk dia bisa berucap la ilaha illallah. Bukan tok doa. Gitu. Baru sampai pada man kana akhiru kalamihi. Siapa yang akhir ucapannya itu saat mati la ilaha illallah dakhalal jannah. Mana mungkin saat dia menghembuskan napas terakhir bisa berucap la ilaha illallah padahal kerjaannya maksiat. Padahal kerjaannya durhaka. Nggak mungkin. Jadi satu sama lain saling mendukung. Apa intinya? Amal soleh. Amal soleh. Bukan qaul la ilaha illallah. Bukan. Gitu. Jadi ucapan yang mendorong amal. Amal yang kemudian kembali membantu untuk dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, makasih. Ini mudah-mudahan ya. Ada lagi yang lain? Bu Ilwani mau bertanya, Bu Ilwani. Apa? Nggak ada, Bu. Pak Jamal, Bu Alwani nggak ada, dipanggil-panggil aja. Saya jadi curiga ini. Waduh, ya. Itu Bu Roisa yang ada nggak dipanggil? Raisatun. Ilwani ada di belakang layar. Ya kan artinya nggak ada.
Itu orang yang di kuburan emang dibilang ada apa enggak ya ada, tapi di Iya. kuburan. Bu Roisa tadi mau tanya, tapi sudah saya dulu tanyanya. Ya itu subhanallah. Silakan. Monggo Bu Iya. Raisa. Udah diwakilkan sama Pak Haji Sukoco. Udah Bu Raisa di terwakili mana? Di rumah Bu Raisa. di rumah, Ustaz. Kali di Bekasi kan. Iya, iya, iya. Ustadz satu nih Pak Ustadz. Ah, boleh. Kalau begitu ini pengalaman pribadi. Pertanyaannya adalah mengapa masih ada rasa takut pada kematian gitu Pak Ustadz? Itu terjadi pada saat saya berada di rumah sakit terkena COVID. Iya, iya. Itu rasa takut akan kematian itu begitu tinggi, begitu setiap saat saya memiliki rasa takut tadi, saya mencoba membuka Al-Quran mana aja, pokoknya yang terbuka itu coba dibaca, coba dipahami, coba itu apa karena masih tipisnya iman Pak Ustadz? Atau kurangnya istiqomah di dalam melakukan amal soleh tadi. Itu Pak Ustadz. Jadi ada kenyataan bahwa rasa takut sekali di dalam kematian itu pernah muncul Pak Ustadz. Itu pertanyaannya Pak Ustadz. Iya, iya, iya. Silakan. Ini seharusnya nih saya 4 mata aja sama Pak Edi. Iya. Iya, ini rahasia sekali. Dan 4 mata jangan di sembarang tempat, tapi gitu. di Cibubur umpamanya. Kita merem aja. Di Cibubur, saya di Kalibata, pahlawan. Saya tanya Pak Edi, nangis nggak? Nangis Pak Ustadz. Nangis. Tuh. Nangis Pak Ustadz. Jadi Takut. jangan dikira itu anugerah yang tak pernah bisa jadi tak pernah diperoleh kembali. Nangis itu bukan negatif loh, apalagi terkait ingat kepada Allah. Dulu saya pernah bilang, itu yang lagi doa di Arafah, yang lagi doa di Multazam, di Roboh, nangis. Pas ditanya kenapa, nggak tahu. Udah hal itu anugerah yang nggak pernah bisa dicari lagi, didatangkan lewat proses dengan penuh persyarat, nggak bisa. Sehingga sampai pada titik bahwa sakit itu nikmat. Kalau nikmat itu bukan musibah, bahkan rahmat. Kayak begitu cara Allah untuk mengantarkan si hambanya ingat kepadaku. Tuh awas jangan dilupakan itu. Itu mana ada posisi dalam kondisi sehat sehingga pikiran yang ada hampir 200% buka-buka Al-Quran. Sehingga semakin yakin itu baru ingat mati, belum matinya. Matinya saja adalah nikmat. Jadi udah diberi mukadimahnya, kurang lebih begitu. Ini sakit pada ogah. Ntar saya kirim lagi Pak Edi COVID-nya. Jangan. Ampun. Tuh kan. Harian baru. Omikron. Artinya begini, ngomong bercandanya, kalau itu sudah oh iya dirasakan sampai darah lagi nikmat, lalu umpamanya saya sih bercanda, saya kirim lagi COVID-nya umpamanya, maka jawabannya siap. Iya apa enggak? Ya. Iya apa enggak? Ya, saya juga kalau dikirim belum tentu terima Pak. saya kan tugas saya cuma ngomong.
sama ini udah dikasih gitu. Oleh karena itu, maka kemudian saya juga sering bilang itu kata musibah harus dicoret dari kamus Islam. Apalagi hadisnya memang kayak begitu. Idza aradallahu 'abdan bihi khairan yusibhu. Kalau Allah ingin baik hambanya, maka diberi musibah dalam tanda petik. Itu anugerah. Iya. Pak Edi dapat anugerah. Saya kadang masih teringat ilustrasi itu. Beberapa tahun lalu gempa di Sumatera Barat ditayangkan di televisi, gedung bergoyang, orang berhamburan, kata apa yang keluar? Allahu Akbar. Semuanya takbir. Kemarin di Semeru juga. Yang nggak biasa takbir pada takbir. Apa itu bukan anugerah? Kayak begitu cara Allah untuk si orang ingat lalu tak ada yang diucapkan kecuali Allahu Akbar. Dan puncaknya terkait kematian itu digiring. Oleh karena itu kata dokter-dokter yang sadar, Allah luar biasa ya. Sebelum mati dikasih sakit dulu. Tuh mengantarkan orang. Ya, walaupun tidak berarti yang nggak pakai sakit nggak begitu, bukan. Ya Allah a'lam bishawab. Silakan Pak Jamal. Baik, Ustaz, ada pertanyaan terakhir ini di surat Al-A'la itu kan ada ayat ke-10 begini sebenarnya. Sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Yang saya tanyakan, kata yadzakkaru itu Ustaz, itu wazan apa Ustaz? Itu kan modalnya itu kan ada tasdid Ustaz. Iya. Yatafa'alu. Iya benar. Tapi Yatafa'alu. yatafa'alu itu tapi zaknya itu ada itunya tuh. Ada Yatafa'alu. Iya. So, ngapain emang otak-atik ini jadi masuk surga emang? bukan saya itu di setelah huruf iya itu ada tasdid ya. Iya. Bisa itu gitu. Zakaro. Di pola ifta'ala. Yatafa'alu. Di pola ifta'ala. Zakaro ifta'ala. Jadinya apa? Kalau normalnya iztakaro. Iztakaro ya. Iztakaro. PL berawalan zal. Kalau di pola ifta'ala maka taknya diganti dengan zal. Jadi izzakaro. Ya. Izzakaro. Zal sama dal itu dekat. Ada yang memenangkan dalnya ketimbang zalnya. Bukan izzakaro tapi iddakaro. Ada banyak 4 kali disebut dalam surat Al-Qalam apa ya? Yang walaqad yassarnal Qur'ana. Al-Qamar Ustaz. Al-Qamar ya. Oh iya Al-Qamar. Fahal mim Mudakir. iya muddakir. Itu muddakir iddakaro. Iddakaro dari kata iztakaro. Izdakar. Iya. Jadi yang kayak begitu dalam Al-Qur'an kadang tak terdapat solusi di dalam sorof. Maka para ahli sorof menyebutnya litakhfif. Contoh lain. Tanazzalul malaikatu asalnya tatanazzalu. Ya, surat Al-Qadar. Tanazzalu. Fi'il mudhari itu asalnya tatanazzalu.
Litakhfif. Dan yang kayak begitu banyak di Al-Quran. Naron talazzo. Talazzo asalnya tatalazzo. Talaha asalnya tataha. Iya. Tadi mudakir itu dari zakar. Iya. Kayak begitu aja Pak Jamal yang bisa coba saya sampaikan. Tapi huruf kafnya juga bertasdid juga berarti. Udah apanya? Huruf kafnya itu. Pun Kan yang mana? Ya tadi saya zakaru itu zalnya bertasdid, kafnya juga. Lah ya, kan ada fa'ala. Ifta'ala. Kan is takaro. Bahasa ifta'ala. Iya, ifta'ala. Tapi itu tengahnya masih ada Ustaz, kafnya itu. Benar, itu namanya lil mubalaghah. Ilmu balaghah. Pola Karena kalau wazan ifta'ala kan mestinya kafnya satu gitu. Tapi betul ditambahin lagi. oh gitu. Tambahnya lil mubalaghah. Baik. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Baik Bapak dan Ibu jamaah kajian tafsir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah kita pelajari. Kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Syukran, Pak Ustaz.